Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai apa sih pengertian, ciri, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi secara apa adanya, berdasarkan fakta-fakta yang didapat setelah dilakukannya pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi juga bisa dikatakan teks yang melaporkan hasil dari sebuah pengamatan. Apa saja ciri dari teks laporan hasil observasi? Ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, bersifat objektif, yaitu tidak memihak atau bersifat netral. Yang kedua, objek yang akan dibahas ialah objek tunggal, berarti hanya memiliki satu isu atau satu permasalahan saja. Misalnya, hanya membahas tentang bunga saja, atau bisa juga membahas tentang pantai, dan sebagainya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap, berarti ditulis secara utuh atau tidak ada bagian-bagian yang dihilangkan. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta, berarti bukan berdasarkan imajinasi atau juga bukan berdasarkan pendapat yang belum tentu kebenarannya. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, berarti penelitian yang terbaru, bukan penelitian yang sudah lama. Yang keenam, tiap informasi disajikan secara urut dan berjenjang berdasarkan klasifikasi antar kelas dan subkelasnya. Berarti disajikan secara urut itu tidak disajikan secara acak. Berdasarkan klasifikasi berarti berdasarkan pengelompokan. Yang ketujuh, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Dan dimaksud mudah dipahami itu berarti tidak bertele-tele atau bisa juga dikatakan tidak bermakna ganda. Struktur apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Struktur teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum terdapat dua bagian, definisi dan juga klasifikasi. Definisi meliputi ialah, adalah, merupakan, dan sebagainya. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kata adalah itu termasuk definisi, atau bisa juga dikatakan sebagai verba relasional. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan. Berarti ada beberapa bagian di dalam klasifikasi. Misalnya saja tadi membahas tentang wayang. Wayang dapat dikategorikan atau dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya wayang kulit, wayang golek, wayang orang. Ketiga bagian ini termasuk ke dalam klasifikasi atau bisa dikatakan sebagai aspek atau kelas. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjabaran aspek atau kelas. Misalnya saja tadi aspeknya tentang wayang. Wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Wayang kulit ini masuk menjadi aspek pertama. Wayang golek masuk menjadi aspek kedua, wayang orang menjadi aspek ketiga. Misalnya wayang kulit ternyata masih bisa dijabarkan lebih lanjut. Ternyata wayang kulit ada yang berasal dari Jawa Timur, ada yang berasal dari Jawa Tengah. Itu termasuk ke dalam sub aspek atau subkelas. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi kegunaan atau sifat khusus objek atau bisa juga kelebihan dari objek yang diteliti. Nah, selanjutnya simpulan. Simpulan sifatnya opsional. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan boleh ada dan juga boleh tidak. Oleh karena itu, simpulan sifatnya opsional. Cermati teks laporan hasil observasi berikut. Ini adalah sebuah contoh teks laporan hasil observasi. Silahkan kalian jeda videonya supaya kalian bisa membaca dan memahami lebih lanjut apa itu teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri teks laporan hasil observasi.
berdasarkan pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, objek tunggal. Objek dalam teks berikut bersifat tunggal karena hanya membahas tentang sampah saja. Yang kedua, fakta atau data. Terdapat fakta atau data dalam teks observasi berikut. Yang ketiga, terbukti kebenarannya. Fakta atau data berikut harus terbukti kebenarannya. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi. Yang keempat, penelitian terkini. Data yang ditampilkan dalam teks sampah berikut harus merupakan penelitian terkini pada saat diambilnya atau dibuatnya teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan penelitian yang terbaru, tidak boleh menggunakan penelitian yang sudah lama. Yang selanjutnya yaitu objektif, itu tidak memihak. Di sini disampaikan bahwa sampah organik ternyata juga mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Selanjutnya disajikan secara lengkap. Keseluruhan data yang ditemukan dalam hasil observasi tidak boleh ada yang dikurangi atau dihilangkan. Nah, selanjutnya disajikan secara urut. Misalnya, membahas pengertiannya, kemudian klasifikasinya, baru membahas tentang aspek-aspeknya, deskripsi manfaat, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu menarik dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi harus disajikan secara menarik serta mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya membingungkan pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi berdasarkan pemahaman yang telah kita dapat dari pembahasan sebelumnya. Silakan kalian jeda video berikut dan tentukan mana yang termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan apakah terdapat simpulan atau ringkasan. Baik, selanjutnya akan kita bahas struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Di dalam teks berikut terdapat pernyataan umum. Ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu definisi. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Ini termasuk definisi karena terdapat verba relasional di dalamnya. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi tadi kan disampaikan bahwa klasifikasi merupakan pengelompokan. Terdapat 2 aspek atau 2 pengelompokan di dalamnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Aspek yang pertama yaitu sampah organik. Di dalam sampah organik ternyata masih dibahas contohnya. Contoh berikut ini termasuk ke dalam subaspek 1. Yang selanjutnya, aspek 2-nya adalah sampah anorganik. Dibahas juga contoh dari sampah anorganik, berarti masuk ke dalam subaspek 2-nya. Paragraf berikut termasuk ke dalam deskripsi bagian yang membahas tentang aspek 1 dan aspek 2. Aspek 1 dan aspek 2 ini dari mana? Dari klasifikasi yang terdapat di dalam pernyataan umum. Yang selanjutnya yaitu deskripsi manfaat. Di dalam teks berikut, deskripsi manfaat terdapat di dalam aspek 1, di dalam paragraf 2, dan di dalam aspek 2 atau di dalam paragraf 3. Deskripsi manfaat juga boleh berdiri sendiri menjadi satu paragraf. Jika di dalam teks berikut terdapat 3 paragraf, berarti deskripsi manfaat boleh berada di paragraf keempatnya. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Tadi sudah disampaikan bahwa simpulan sifatnya opsional. Yang dimaksud opsional berarti boleh ada dan juga boleh tidak ada. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.